Assalamualaikum. Apa kabar pemirsa? Anda berjumpa kembali bersama kami Berita Televisi Pekerja Pendatang MWTV edisi yang ke-91. Pada tanggal 8 Oktober yang lalu, mantan Ketua MWTV yang lama Minu telah ditangkap oleh petugas imigrasi pada pagi hari saat menuju ke kantor MWTV. Minu telah tinggal di Korea selama 18 tahun dan sangat aktif menyuarakan hak-hak pekerja migran melalui musik, media, dan pendidikan. Selanjutnya pada tanggal 15 Oktober, petugas kontrol imigrasi menggerebek masuk ke restoran Nepal di Dongdaemun tanpa menunjukkan surat perintah. Kemudian tanggal 18 Oktober, lebih dari 10 pekerja migran ditangkap di daerah Pasar Jongang Osan, Provinsi Gyeonggi. Menangkap di tempat umum yang ramai dan dilakukan pada hari Minggu adalah jelas pelanggaran prosedur dan hak asasi manusia. 이번 단속이 다른 해보다도 강도가 상당히 높을 뿐더러 불법적이고 위법적인 단속이 심화되고 있다는 측면이 굉장히 우려스러운 측면이 있고 Karena Departemen Kehakiman mengumumkan bahwa mulai Oktober akan dimulai razia pekerja migran yang tidak berdokumentasi, kehidupan pekerja migran saat ini telah sangat terganggu. Ada pelanggaran hak asasi manusia yang serius dalam metode yang digunakan penegak hukum. Penangkapan paksa tanpa melihat izin tinggal serta tergesa-gesa dan sangat cepat tanpa melalui prosedur hukum dengan menunjukkan surat perintah telah dilakukan selama ini. Banyak juga yang mengalami cedera pada waktu penangkapan dan ini menjadi meningkat. Banyak LSM Korea dan lembaga bantuan hukum untuk pekerja migran menuntut penghentian kekerasan dan deportasi paksa. Penangkapan terhadap Minu, musisi dan aktivis budaya telah membuat gaung yang kuat di masyarakat Korea. Lebih dari 1.000 orang menandatangani petisi dan banyak organisasi masyarakat sipil menuntut pembebasannya. Organisasi-organisasi tersebut menyatakan bahwa karya Minu untuk masyarakat Korea harus diakui. Mereka menyatakan bahwa pekerja migran yang berkepanjangan status tinggal di Korea tidak hanya untuk dieksploitasi tenaga mereka di sini sebagai budak dan kemudian dikirim kembali ke negara asal mereka. Tetapi mereka harus diakui sebagai orang-orang lama dari komunitas Korea. Para seniman juga mengumumkan dukungan mereka untuk Minu. Penyanyi Gangsan mengadakan konser yang didedikasikan untuk Minu dengan tema "Dari Mana Asal Teman Saya". 나도 이렇게 인권 자체가 존중받는 한 사람으로서 다른 사람에게도 똑같이 해당 사항이 되면 좋겠다는 얘기죠. Minu datang ke Korea pada tahun 1992 dan bekerja selama lebih dari 10 tahun di sebuah pabrik, sehingga telah berkontribusi terhadap industri di Korea. Hidupnya berubah secara drastis pada tahun 2003 setelah dia berpartisipasi dalam pemogokan pekerja migran. Semenjak itu dia menjadi vokalis band yang multikultural yang bernama Stop Crackdown Band. Dan sejak itu mulai aktif meningkatkan kesadaran bagi para pekerja migran mengenai hak asasi manusia melalui media dan seni. Juga sebagai corong suara bagi minoritas yang terlalu sering didengar. Telah berjalan 1 tahun ini, ia juga mulai memberikan pelajaran kepada anak-anak di sekolah tentang multikulturalisme. Setelah tinggal di Korea selama separuh dari hidupnya, Minu ditahan dan dijatuhi hukuman deportasi paksa. Pada tanggal 23 Oktober yang lalu, dia telah dipulangkan ke negaranya. Pada tanggal 15 Oktober, Bem Rauti, penulis tentang anak-anak dan aktivis budaya, ikut tertangkap di restoran Nepal, Dongdaemun. Dia bekerja sebagai guru sekolah dasar selama 10 tahun di negaranya sebelum datang ke Korea untuk menjadi buruh migran pada tahun 1997. Selama dia di Korea, dia juga pernah menjadi ketua NCC, Komunitas Masyarakat Nepal, ketua komite Salat TV. Dari semua itu, dia juga sebagai pencipta syair dalam kaitannya dengan buruh migran. Dia juga sebagai buruh migran yang pertama kali menerbitkan buku tentang anak-anak yang berjudul dalam bahasa Koreanya Tul Kennen Idol atau artinya anak-anak memecah batu dan terpilih sebagai buku sastra terbaik di Yayasan Kebudayaan Incheon 2009. 단체 활동도 너무 많이 하셨고 한국에서 일단 너무 오랫동안 자기 고향처럼 자기 제2의 나라라고 생각하면서 많이 노력하면서 살았었는데 갑자기 이런 일이 당해서 가슴이가 너무 안타깝습니다.
Penangkapan terhadap Bem Rauti tentu sangat menyedihkan karena dia mempunyai berbagai kemampuan dalam kebudayaan dan sastra, terlebih lagi terhadap anak-anak. Ia telah menulis puisi yang telah berkontribusi dan melimpah kepada masyarakat Korea dan telah menulis cerita indahnya untuk anak-anak. Bem Rauti adalah seorang pria generasi muda kita yang telah menunjukkan bagaimana tentang anak-anak seperti mereka hidup dan bermimpi dalam keadaan yang sulit. Sampai saat ini dia sedang menunggu hari dengan harapan dilepaskan dari pusat pengelolaan imigrasi Hwasong. Dari semua berita tadi, bagaimana tentang situasi buruh migran di negara-negara yang maju lainnya? Menurut laporan yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Korea tahun 2006, Amerika Serikat sering membatalkan deportasi paksa dalam kasus di mana terdakwa telah hidup selama lebih dari 10 tahun di negara itu tanpa catatan kriminal. Di Jerman, undang-undang baru disahkan pada tahun 2005 di mana 200.000 pengungsi diberi status hukum hak tinggal terbatas. Hal ini memungkinkan mereka untuk diakui dalam masyarakat tanpa harus memberi mereka green card atau kartu hijau. Pada tahun 2006 tercatat ribuan buruh migran diberi visa tinggal yang lama dengan kontrak kerja. Ini menunjukkan bagaimana lebih dari 1 juta buruh migran yang tidak berdokumentasi dapat keluar dari persembunyiannya antara tahun 2003 sampai 2006 di Italia. Di Spanyol juga 600.000 buruh migran pada tahun 2005 telah diakui dengan sah. Pada tahun 2007, lebih dari 200.000 buruh migran yang tidak berdokumentasi disahkan di bawah kebijaksanaan daerah yang berbeda di Prancis. 스페인이라든지 또 이탈리아 같은 이런 다문화 사회를 지향하는 이런 곳에서 보면 미등록 이주 노동자들이 꼬박꼬박 그 나라에 체류하고 있는 그런 것을 증명할 수 있는 서류들을 꼬박꼬박 챙깁니다. 왜냐하면 5년 또는 7년이 지나면 거의 예외 없이 그들을 장기 체류한 미등록 노동자들을 법적 조처로 보호를 해주는. Ada gelombang menentang sejak Departemen Kehakiman Korea mengumumkan 5 tahun baru rencana untuk mengurangi buruh migran yang tidak berdokumentasi pada akhir Maret lalu. Tahun lalu lebih dari 30 ribu buruh migran yang dideportasi mengalami peningkatan 60% dari tahun 2007. Tahun ini angka-angka tersebut masih terus menunjukkan dan melunjak. Dengan proses penangkapan paksa ini telah banyak memakan korban cedera dan meninggal dunia. Juga hidup mereka dikategorikan dalam keadaan yang sangat berbahaya. Setelah 5 tahun sejak sistem izin kerja dikeluarkan pemerintah Korea, masyarakat harus menemukan kebijakan yang maju dan modern terhadap izin tinggal buruh migran. Pemirsa, bagi Anda yang tidak berdokumentasi, kami berharap agar selalu berhati-hati. Jagalah selalu kesehatan Anda, salam kesuksesan dari kami. Anda juga bisa melihat siaran ulang kami di www.mwtv.kr. Selamat malam.